Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pak Yan Channel. Salam Rahayu Budaya. Kali ini Pak Yan akan mengisahkan perjalanan hidup para wali Allah, dengan mengambil cerita, perjalanan Raden Santri atau Ali Murtado dalam mensiarkan agama Islam. Sebelum melanjutkan kisah ini, Pak Yan ingatkan jangan lupa aktifkan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendukung, agar Pak Yan Channel bisa berkembang. Raden Santri bernama asli Ali Murtado diperkirakan lahir pada akhir tahun 1300-an di Campa. Ada dua pendapat mengenai lokasi Campa ini. Ensiklopedia van Nederlandes Indi mengatakan bahwa Campa adalah satu negeri kecil yang terletak di Kamboja. Pendapat lain, Raffles menyatakan bahwa Campa terletak di Aceh yang kini bernama Jumpa. Orang tua Raden Santri adalah Mahdum Ibrahim Asmara, atau Syekh Ibrahim Zainuddin As-Samarakandi, atau Syekh Ibrahim Asmarakandi, atau Syekh Ibrahim Samarkandi, yang merupakan menantu Sultan Campa, dan ipar Dewi Darawati istri dari Prabu Brawijaya, atau Sri Prabu Kertawijaya dan Dewi Chandrawati putri Raja Campa. Ibu beliau bernama Dewi Chandrawulan atau Chandravati. Dewi Chandrawulan merupakan putri Sultan Kutara atau Kerajaan Campa yang bernama Bong Taken, dari pernikahannya dengan Putri Indravarman VI atau Putri Raja Campa. Bong Taken berasal dari suku Hui, yang beragama Islam mendapat amanah menjadi pimpinan komunitas Cina di Campa, sekaligus duta Cina untuk Campa oleh Laksamana Cheng Ho atau Sampo Bo atau Haji Mahmud Syams dari dinasti Ming. Selain nama Raden Santri, beliau juga mempunyai beberapa nama lain atau gelar beliau di antaranya. 1. Raja Pandita gelar yang diberikan Kerajaan Majapahit. 2. Sunan Gisik. 3. Raja Pandita Bima ketika beliau berdakwah di NTB. 4. Sunan Lembayung ketika beliau berdakwah di Madura. 5. Raja Pandita Wunut. 6. Dian Santri Ali. 7. Raden Samad. 8. Raden Atmaja. 9. Ngali Murtolo. 10. Ali Hutomo. 11. Ali Musada. 12. Sunan Lembayung Fadel. 13. Fadel As-Samarkandi. Raden Santri memiliki dua istri. Istri pertama beliau adalah Roro Siti Taltun atau Raden Ayu Maduretno binti Aryo Baribin, dan dikaruniai 4 orang anak. 1. Usman Haji atau Sunan Ngudung setelah dewasa meminang putri Tumenggung Wilwatikta, dan mempunyai anak bernama Amir Haji atau Jafar Sodik, atau Sunan Kudus, dan Dewi Sujinah. 2. Haji Usman menikah dengan Siti Syariat mempunyai anak bernama Amir Hasan atau Sunan Manyuran. 3. Nyai Gede Tundo menikah dengan Khalifah Husain atau Sunan Kertoyoso mempunyai anak Khalifah Suhuroh. 4. Ali Mushtar. Istri kedua beliau adalah Diah Retno Maningjum binti Arya Tejo. Nasab Raden Santri, beliau masih merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan silsilah sebagai berikut. 1. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Sayyidah Fatimah Az-Zahra Ali bin Abi Thalib. 3. Al-Imam Al-Husain. 4. Al-Imam Ali Zainal Abidin. 5. Al-Imam Muhammad Al-Bakir. 6. Al-Imam Jafar Sadiq. 7. Al-Imam Ali Al-Uraidi. 8. Al-Imam Muhammad An-Nakib. 9. Al-Imam Isa Ar-Rumi. 10. Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. 11. As-Sayyid Ubaidillah. 12. As-Sayyid Alwi. 13. As-Sayyid Muhammad. 14. As-Sayyid Alwi. 15. As-Sayyid Ali Hali Kasam. 16. As-Sayyid Muhammad Sahib Mirbat. 17. As-Sayyid Alwi Amil Faqih.
18. As-Said Abdul Malik Asmat Khan. 19. As-Said Abdullah. 20. As-Said Ahmad Jalaluddin. 21. As-Said Husain Jamaluddin. 22. As-Said Ibrahim Zainuddin As-Samarkandi. 23. As-Said Ali Murtado. Beliau dididik dan dibesarkan oleh ayahanda Said Ibrahim Zainuddin As-Samarkandi atau Syekh Ibrahim Asmorokondi. Nama Sunan Gisik bermakna guru agama atau tokoh yang dihormati yang berada di pesisir. Sunan adalah sebutan bagi orang yang diagungkan dan dihormati, biasanya karena kedudukan dan jasanya di masyarakat. Sedangkan Gisik dalam bahasa Jawa berarti pantai, yakni merujuk pada lokasi dakwah Sunan Gisik berada di pesisir Gresik, yang memiliki geografis perbukitan atau giri sekaligus pesisir atau gisik. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Gisik melakukan perjalanan dakwah ke tanah Jawa bersama ayah dan adiknya. Sebagaimana disebutkan di atas, ayah Sunan Gisik adalah Syekh Maulana Ibrahim Asmarakandi dan adiknya bernama Said Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel. Diduga mereka tidak langsung ke Majapahit, melainkan mendarat di Tuban dan menyebarkan agama Islam kepada masyarakat sekitar. Akan tetapi, tepatnya di desa Gesik Harjo, Syekh Maulana Ibrahim Asmarakandi jatuh sakit dan meninggal dunia. Beliau dimakamkan di desa tersebut yang masih termasuk Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Selanjutnya Sunan Gisik meneruskan perjalanannya, beliau berdakwah keliling ke daerah Madura, di sini beliau mendapat sebutan Sunan Lembayung. Beliau juga berdakwah di Nusa Tenggara hingga ke Bima, di sana beliau mendapat sebutan Raja Pandita Bima. Banyak di antara keturunan beliau menjadi penyebar agama Islam dan juga raja, baik di Madura maupun di Nusa Tenggara. Dalam rantai silsilah Raja Bima yang tercantum dalam Bo, Sangai Ikai, beserta penjelasan-penjelasannya, kita akan dibuat sedikit terkejut dengan munculnya nama-nama dan istilah Islam yang disebutkan. Hal ini dapat dijumpai pada kepemimpinan Rumata Mawa Abilmana. Jadi sebelum Abdul Kahir I, kerajaan Bima pernah dipimpin oleh seorang raja muslim, yakni Sunan Gisik sendiri. Nama beliau kurang terekam secara maknawiyah dalam dialek Bima saat itu, karena catatan mengenai beliau justru ada dalam riwayat resmi keturunan para wali songo. Dalam catatan sejarah menjelaskan bahwa beliau merupakan penyebar agama Islam pertama di Nusa Tenggara Barat, yang kelak menjadi pondasi cikal bakal kerajaan Bima yang bernafaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah berhasil mengislamkan daerah Madura dan Nusa Tenggara, yang masyarakatnya semula kental suasana Buddha dan Hindu, Sunan Gisik diminta kembali ke Gresik. Pada tanggal 9 April tahun 1419 Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat, beliau menggantikan peran Syekh Maulana Malik Ibrahim sebagai imam penyebaran Islam di Gresik. Beliau berdakwah di Gresik mendapat beberapa sebutan yakni Raja Pandita Wunut, serta sebutan yang sangat melekat dan banyak dikenal masyarakat adalah Raden Santri. Raden Santri adalah tokoh yang jarang disebutkan dalam berbagai babat dan cerita rakyat, sebagai salah satu pelopor penyebaran Islam di Jawa. Raden Santri memiliki semangat tinggi dalam memperjuangkan agama Islam. Bahkan beliau selain berdakwah juga ditunjuk sebagai Syah Bandar di Gresik, menggantikan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau berdakwah dari tanah Jawa sampai Madura dan Nusa Tenggara. Penampilan yang sejuk, tutur bicara yang santun ketika beliau menyampaikan dakwah hingga beliau dianggap tokoh yang dianggap mampu menenteramkan hati masyarakat Majapahit pada waktu itu. Perlahan tapi pasti, masyarakat kelas bawah mulai berbondong-bondong memeluk agama Islam, mengikuti ajaran Raden Santri yang dengan bijak dan santun menyampaikan misi dalam dakwahnya. Raden Santri wafat pada tahun 1317 Saka atau 1449 Masehi atau bertepatan dengan 15 Muharram abad ke-8 Hijriah. Hail beliau diperingati setiap tanggal 15 Muharram. Beliau dimakamkan di Desa Bedilan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik.
Lokasinya hanya berjarak 100 meter utara alon-alon Gresik, tepatnya di Jalan Raden Santri, Kelurahan Bedilan, Gresik, atau hanya berjarak 200 meter utara makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Makam Raden Santri banyak dikunjungi para peziarah. Tak hanya datang dari wilayah Surabaya saja. Banyak peziarah yang datang dari luar kota dan bahkan dari luar Jawa, yang makamnya berada di Komplek Raden Santri. Komplek makam Raden Santri terletak di utara alun-alun kota Gresik, tepatnya di Jalan Raden Santri, Kelurahan Bedilan di belakang kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. Makam beliau termasuk kuno yang dikeramatkan. Ada keyakinan dari masyarakat yang datang ke sana bahwa dengan berziarah dan berdoa di makam Raden Santri, maka segala keinginan pasti akan terkabul. Bahkan bagi beberapa kalangan, mereka meyakini bahwa karomah dari Raden Santri bisa meningkatkan derajat. Karena itu tak jarang yang datang ke sana adalah orang-orang dari golongan pejabat. Selanjutnya bagi mereka yang menginginkan keturunan anak yang soleh, dan para pedagang, dimudahkan dalam mencari jodoh bagi mereka yang belum menikah. Demikian sekilas cerita tentang perjalanan Raden Santri atau Ali Murtado dalam mensiarkan agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.